Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, saya Octavianus yang ingin mengulas kitab suci dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Di mana dalam Injil ini kita mengetahui bahwa Yesus setelah memberikan makanan kepada banyak orang, lalu Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke seberang terlebih dahulu. Dan di sana kata Yesus, mereka akan bertemu kembali. Dalam perjalanan mereka, perahu mereka diguncang oleh badai dan angin yang kuat. Mereka sangat ketakutan. Tetapi Yesus datang tepat waktu dan tidak pernah terlambat menolong kita. Yesus datang berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi, saudara-saudariku? Para murid justru malah makin ketakutan dan mengira itu adalah hantu. Lalu Petrus mengatakan kepada Yesus, ketika Yesus mengatakan kepada mereka, "Jangan takut, ini aku. Jika itu memang Engkau Tuhan, maka izinkan aku untuk menghampirimu." Ini kata Yesus. Yesus mempersilahkan, "Silakan, datanglah kemari kepadaku." Akhirnya Petrus keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Namun karena keraguan, ketidakpercayaan, dan kebingungan yang membuat Petrus akhirnya hampir tenggelam. Namun di saat hampir tenggelam, dia minta tolong pada Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus menolong Petrus, sehingga mereka bersama-sama naik ke perahu. Dalam kehidupan kita, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, sering kita mengalami segala permasalahan. Kita menganggap diri kita adalah sudah aktif di dalam gereja, dalam pelayanan. Namun sering kita menghadapi segala permasalahan, cobaan, dibanding orang yang tidak pernah aktif ataupun yang tidak pernah datang ke gereja. Mereka justru hidupnya baik-baik saja, enak-enak saja, malah lebih baik dan lebih baik dari kehidupan yang lainnya. Namun apakah kita kecewa? Apakah kita putus asa? Terus apakah kita berpikir, kenapa saya yang rajin ke gereja, yang aktif mengikuti pelayanan, mengalami kehidupan yang sulit, mengalami penderitaan, cobaan yang bertubi-tubi yang terus datang? Ini mengingatkan kita bahwa kita sudah mulai goyah. Namun dalam kegoyahan kita, janganlah sampai kita berpaling kepada Yesus Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, sama seperti Petrus. Petrus yang mau hampir tenggelam, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Begitu juga kita yang ketika saat ini mengalami permasalahan, datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk datang menolong kita. Ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan menyuruh kita untuk datang ke seberang, maka ikutilah, pikulah salib kita. Walaupun berat, walaupun banyak rintangan, yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Sehingga ketika kita mampu melewati rintangan itu,
mempersiapkan kehidupan kita yang lebih baik untuk datang ke seberang. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bahwa di seberang kita akan bertemu dengan Yesus yang telah Yesus janjikan. Kita akan sampai ke kota yang baru, yaitu kota Yerusalem yang baru. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus menyerahkan semua proses kehidupan ini kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada mamon-mamon, bukan kepada dukun-dukun dan lain sebagainya, tetapi hanyalah Dia Sang Juru Selamat kita. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah kecewa. Bagaimana cara menguji imanmu? Itulah tantangan di dalam kehidupan kita ini. Jangan hanya pandai menyanyikan lagu yang Aku Cinta Yesus. Begini lagunya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti datang padaku, ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, bagaimana kita mau mencintai Yesus ketika permasalahan kecil saja, halangan kecil saja kita sudah tidak mampu? Contohnya pada hari Minggu. Ketika kita mau beribadat pada hari Minggu, tiba-tiba hujan turun. Lalu kita berpikir dan mengatakan, hujan, tidak perlulah ke gereja hari ini, susah mau berangkat. Jangan sampai ada di pemikiran Anda, saudara-saudariku, itu baru hujan yang membuat iman kita menjadi tidak kuat. Bagaimana kita tidak mampu menghadapi hujan? Katanya kita mencintai Yesus, katanya kita ingin setia kepada Yesus. Jangan hanya mengatakan di bibir saja, tetapi perbuatan kita tidak ada. Itu baru hujan air, belum lagi hujan peluru. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa kita cinta Yesus? Yakin dan percayalah saudara-saudariku, bahwa setiap permasalahan, setiap rintangan pasti akan diselesaikan oleh Yesus yang menolong kita. Untuk itu, ketika Yesus mengutus kita, mari kita ikuti. Kita ikuti perintah-perintahnya, yaitu di dalam kehidupan ini kita harus berbuat baik. Kita mau memikul salib kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, jangan pernah takut apapun halanganmu. Badai, angin sakal yang menggoncang perahu kehidupanmu, Tuhan Yesus akan datang menolong kita semua. Dan akhirnya kita akan sampai ke seberang di Yerusalem yang baru. Mari kita terus meyakinkan dan mempercayakan kehidupan kita ini dalam diri Yesus. Itulah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan para murid dari seberang menuju ke seberang yang disuruh oleh Yesus. Itu juga adalah perjalanan hidup kita di dunia ini. Bagaimana Yesus akan menyertai kita dalam segala permasalahan, sehingga kita boleh selamat sampai di seberang, hingga akhirnya kita akan berbahagia abadi dan kekal bersama Yesus di surga. Terima kasih saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Semoga dengan ulasan dari saya ini dapat menggugah iman kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari kita mau cinta Yesus
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.